Jadi kalau kita bisa menguasai hidup ini, saudara, yaitu jiwa kita tadi, pikiran, perasaan, kemauan kita, 3 itu kita terus kendalikan dengan firman Tuhan. Jiwamu baik-baik saja, maka seluruh hidup kita pun akan baik. Kalau kita lagi diam, lagi tidak ada kesibukan, atau lagi menganggur, di situ seringkali dosa itu datang. Saya ulangi lagi, waktu kita lagi nganggur, waktu kita lagi santai, waktu kita lagi diam, disitulah dosa itu datang. Maka itu kita harus jaga hidup ini. Siapa yang kita percayai, yang kita serahkan. Kita lihat Galatia pasal 5. Jadi lagi saya lihat ayat 2, Yohanes 3 saya baca lagi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang itu jiwanya baik, kelakuannya pasti baik, tubuhnya pasti sehat, semuanya pasti sehat, pasti baik. Itu jiwa. Apa tadi? Kemudi. Ya, yang kita serahkan kepada siapa? Orang pemarah. Ya karena memang dia ingin marah. Dikendalikan oleh kemarahan. Galatia pasal yang kelima. Mengapa Tuhan berfirman seperti ini kepada kita? Oke. Ayat yang ke-18 dulu. Ya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh siapa? Roh. Nah, siapa yang kita serai megang kemudi hidup kita? Roh. Jadi firman ini berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, diatur, dikuasai oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, di bawah hidup dosa. Tidak. Nah, ayat 19. Perbuatan daging. Lah kata daging di bahasa Alkitab adalah manusia kita ini, ya kemanusiaan kita. Ya, saya baca begini. Perbuatan dosa itu lebih gampang, ya. Perbuatan dosa itulah manusia kita telah nyata. Kita hitung. Ada berapa? 1, pertama apa? Percabulan. 2 apa? Kecemaran. 3 apa? Hawa nafsu. 4 apa? Penyambar berhala. 5 apa? Sihir. 6 apa? Perseteruan. 7 apa? Perselisihan. 8 iri hati. 9 amarah. 10 kepentingan diri sendiri. 11 percideraan. Yang 12 roh pemecah. 13 kedengkian. 14 kemabukan. 15 pesta pora dan sebagainya. Nah, inilah daftarnya. Kalau perlu di tempat kita tidur, buat tabel ini, tulis besar-besar. Dari 15 hal ini, mana yang paling banyak menguasai kita? Saudara beri perhatian khusus itu. Ya, ada 15 ya. Tulis buat daftar. Ya, jangan di dinding ntar kotor semua. Ya, tulis di kertas, buat daftar. Tiap hari kita periksa mana yang belum dikalahkan. Kalau ada sudah kalahkan, coret pakai yang merah, sudah mati dia. Terus yang belum, biarkan. Kita tiap hari kita berperan untuk mengendalikan hidup kita ini. Apa yang terjadi dengan ini? Dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak apa? Tidak akan berbagian dalam kerajaan Tuhan. Berarti orang itu kemana? Kalau nggak dapat kerajaan surga, kemana? Ke neraka. Hanya gara-gara salah satu dari 15 itu tadi. Ayo kita kalahkan, supaya jiwa kita sehat. Betul? Karena 15 hal ini bekerja di dalam jiwa kita. Dalam 3 hal tadi. Pikiran, kemauan, perasaan. Terus bolak-balik tiap hari 3 dikendalikan. Aku mikir apa? Aku ingin apa? Aku merasa apa? Orang tersinggung karena perasaannya disinggung. Dia tidak terima. Nah, kembali kepada perasaannya lagi. Jadi putar-putar, saudara. 3 itu. Kita harus menang atas semuanya. Tapi lihat ayat 22. Ini yang hebat sekali. Yang bakal kita baca sama-sama. 22-23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih. 1, sukacita. 2,
damai sejahtera. 3, kebenaran. 4, kesabaran. Kemurahan. 5, kebaikan. 6, kesetiaan. 7, kelemah lembutan. 8, penguasaan diri. 9, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekarang kita lihat 9 lawan 15. Yang dari roh itu ada 9. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, semua itu tadi. Nah, buat tabelnya juga. Jadi Papa berfirman begini kepada kita, supaya tiap hari kita itu tahu. Ini secara logika, 15 lawan 9, ya pasti kalah yang 9. Tapi kita tahu, roh ini hebat, kekuatannya lebih hebat daripada kuasa dosa. Amin. Nah, di situ tergantung siapa yang kita serai untuk mengatur, untuk menguasai hidup kita ini. Itu siapa? Pilihan di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Katakan amin. Pilihan di tangan kita. Maka itu kalau kita hidup benar, kita tahu siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup ini, kita akan jadi seperti itu. Uang bisa jadi Tuhan tidak? Bisa. Bobo, alkohol bisa jadi Tuhan tidak? Bisa. Kalau kita sembah dia, berarti kita tunduk pada dia. Kartu bisa jadi Tuhan tidak? Bisa. Apa saja bisa jadi Tuhan. Arti kata Tuhan itu ialah siapa yang kita sembah. Orang yang terlibat dengan perdukunan, Tuhannya yaitu kuasa-kuasa gelap yang dia kuasai. Izinkan siapa yang megang kemudi hidup kita, maka di situ kita akan jadi orang yang hebat sekali. Lagi sekali, siapa yang kita serai kemudi ini dalam hidup kita. Maka itu kenapa Tuhan Yesus cuma berdoa satu kata diulang-ulang. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan Yesus saja doanya seperti itu, apalagi kita. Tuhan Yesus saja bergumul, apalagi kita harus bergumul melawan. Ketika dosa itu datang, lawan. Enggak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalahkan itu. Kalau tiap hari dalam hidup kita, jiwa kita kuasai, jiwa kita taklukkan, roh yang mengemudikan kita, yaitu firman Tuhan ini. Hidup itu luar biasa, saudara. Hidup itu luar biasa. Kalau gitu gampang nggak? Mudah tidak? Mudah. Caranya tergantung siapa yang kita serai kemudi ini. Jangan lupa tiap hari kita harus periksa. Jiwa kita siapa yang menguasai? Harus ada penguasaan diri dalam diri kita. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, hidup ini indah dan menyenangkan. Sesungguhnya, kalau semua manusia bisa buat seperti ini, nggak ada penjara di dunia ini. Betul? Nggak ada. Karena apa? Masing-masing kita bisa menguasai diri dengan sesungguh-sungguhnya. Ayat terakhir, biar jadi perenungan buat kita. Masih Galatia 5. Ayat yang ke-24 dan sampai 26. Ya, ini yang saya baca. Barang siapa menjadi milik siapa? Kristus Yesus. Semua kita jadi milik Kristus Yesus, bukan? Iya, karena kita anak-anak Bapa di surga. Tapi ini tanda-tandanya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan apanya? Dagingnya, dosanya dengan apa? Segala hawa nafsu dan keinginannya. Tiap hari keinginan kita harus periksa. Salibkan, biar dia mati. Lakukan kehendak Tuhan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, lagi sekali kemudinya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita Kristen yang sungguh-sungguh, biar roh yang menguasai kita. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan. Kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Apa saja yang Tuhan ingin kerjakan, kita lakukan. Kalau firman ini jadi bagian kita, saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Pasti saudara jadi pemenang-pemenang yang luar biasa itu. Amin. Renungkan firman ini. Jangan lupa kendalikan diri kita.